Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Pak Anggit. Kali ini kita akan membahas mengenai apa itu prokariotik, eukariotik, dan juga bagian-bagian yang disebut sebagai organela. Ya, nah di tugas kali ini teman-teman silakan boleh mengamati video ini. Lalu silakan kamu boleh persiapkan alat tulismu, kertas dan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang akan Pak Anggit sharekan di video ini. Oke, kalau begitu mari kita bisa mulai teman-teman. Oke, sekarang Pak Anggit akan menjelaskan apa saja tujuan pembelajaran kita pada video ini. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi ini, teman-teman mampu menjelaskan ciri-ciri sel prokariotik dan eukariotik, ya. Berikutnya, siswa mampu membedakan ciri-ciri sel prokariotik dan eukariotik. Jadi setelah menjelaskan, teman-teman bisa membedakan. Selanjutnya, teman-teman bisa menjelaskan fungsi dari organela-organela sel. Ya. Nah, khusus pada kesempatan kali ini, organela selnya kita akan bahas khusus hanya sampai membran sel saja. Ya. Jadi kita akan membahas ini membran sel. Lalu yang keempat adalah teman-teman bisa membedakan organela-organela sel pada sel hewan dan sel tumbuhan. Kira-kira mana saja yang dimiliki spesifik pada masing-masing sel tersebut. Ya teman-teman ya. Sekali lagi semuanya akan kita bahas, kecuali yang nomor 3 kita akan hanya membahas tentang membran sel saja. Oke, begitu. Maka mari kita mulai teman-teman. Kalau kalian mendengarkan kata prokariotik dan eukariotik, kira-kira apa yang terbesit di pikiranmu? Ya teman-teman, dari dua ini, kira-kira mana yang prokariotik dan mana yang eukariotik, gitu ya. Ciri-cirinya mudahnya begini teman-teman. Pokoknya teman-teman tinggal dilihat organ, ini ciri yang paling utama ya. Tinggal dilihat apakah terlihat ada membran inti secara jelas atau tidak. Karena prokariotik di sini ya, itu artinya tidak punya membran inti. Membran itu pembungkus. Ya. Sedangkan eukariotik, eu itu artinya itu sebenarnya, maka eukariotik itu sudah memiliki membran inti atau pembungkus inti yang sebenarnya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa eukariotik itu pasti inti selnya lebih jelas daripada yang prokariotik. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, ya, maka gambar yang kiri ini adalah yang eukariotik, ya. Kenapa kok seperti itu? Karena gambar yang kiri ini memiliki inti sel yang jelas, ada membrannya. Ini loh. Nah, ini yang pakai beri tanda merah. Inilah inti selnya atau nukleusnya. Sedangkan yang gambar yang kanan itu adalah prokariotik. Ya. Kita bisa lihat dari ini, intinya tidak punya pembungkus. Sehingga tersebar begitu saja inti sel. Isi dari inti selnya. Itu teman-teman ya, ciri utama dari prokariotik dan juga eukariotik. Next. Nah, sekarang kalau misalkan kalian dari pemahaman awalmu tadi tentang prokariotik dan eukariotik, kira-kira mana yang termasuk prokariotik dan mana yang termasuk eukariotik? Ya. A di sini adalah bakteri, teman-teman ya. B juga sama, ini juga bakteri. C itu adalah, ya ini bukan bakteri ya. Kalau teman-teman masih ingat ini adalah amuba, maka ini termasuk ini amuba gitu ya. Kingdomnya protista. D rhizopus, dari namanya sudah kelihatan rhizopus, maka ini pasti adalah salah satu jenis dari jamur atau fungi. Ya, atau fungi. E ini yang bentuknya bulat seperti ini adalah sel sel hewan.
Dan yang F yang bentuknya lebih padat, lebih kaku, ini adalah sel tumbuhan. Nah, dari A sampai F, mana yang termasuk prokaryotik, mana yang eukaryotik ya? Oke, jawabannya yang termasuk prokaryotik berarti artinya belum punya membran inti, itu hanya A dan B saja. Sedangkan C sampai F semuanya adalah eukaryotik atau sudah punya membran inti. Nah, tips bagi teman-teman semuanya. Kalian tidak perlu menghafalkan satu demi satu organisme. Tinggal ditarik saja suatu organisme itu termasuk kingdom yang mana. Ya. Karena, teman-teman, dari kalau kita mengacu pada aturan 5 kingdom ya, ada Monera, Protista, Plantae, Fungi, dan Animalia. Semuanya itu eukaryotik, kecuali kingdom yang disebut sebagai Monera atau si bakteri itu sendiri. Hanya Monera inilah si prokaryotik. Kalau organisme itu termasuk kingdom Protista, itu Plantae, itu Fungi, atau itu bahkan Animalia, jelas pasti selnya punya membran inti. Gitu ya. Nah, kita akan lihat lagi lebih dalam mengenai perbedaan prokaryotik dan eukaryotik. Ya. Nah, kita mulai dari definisi prokaryotik dulu. Ya. Intinya kalau kita lihat dari kaji bahasanya, ya ini supaya teman-teman ingat ya. Di sini dimulai dengan kata pro, ya teman-teman. Ya. Itulah yang menyebabkan kenapa yaitu disebut belum punya inti, karena pro itu artinya sebelum karyon itu inti. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa intinya sel yang belum memiliki membran inti. Itu teman-teman. Oke. Berikutnya, dari segi dinding sel dan membran sel itu tersusun atas suatu substrat yang disebut sebagai peptidoglikan. Inilah poin penting yang kedua, ya. Lalu mencakup kingdom, kalau kita mengacu pada 6 kingdom ya, itu Eubacteria dan Archaebacteria. Atau kalau 5 kingdom kita bisa katakan sebagai Monera. Ya, hanya kingdom itu saja. Lalu teman-teman, materi genetiknya itu terkonsentrasi pada suatu tempat yang disebut sebagai nukleoid. Ya. Jadi oid ini mengacu artinya adalah menyerupai. Nukleoid di sini mengacu pada inti sel. Jadi nukleoid adalah suatu bagian yang menyerupai nukleus. Ya. Gitu teman-teman. Lalu organela selnya itu tidak dibatasi oleh membran. Oke. Lalu ciri khasnya, nah silakan ini menjadi poin penting. Monera atau makhluk prokaryotik ini itu memiliki DNA non-kromosomal yang bentuknya itu sirkuler, bunder teman-teman ya. Yang disebut sebagai plasmid. Nah, ini sangat penting teman-teman. Nah, silakan nanti bisa dicermati plasmid. Oke. Nah, plasmid inilah yang sering digunakan untuk rekayasa genetik. Ini sangat penting kaitannya dengan rekayasa genetik. Kita akan bahas itu nanti di kelas 3, oke? Lalu kalau kita lihat dari diameter selnya, itu antara 0,1 sampai 1 mikron ya, atau mikrometer. Itu teman-teman. Dan satu lagi, bentuk kromosomnya adalah sirkuler, jadi menyatu. Ya, itu teman-teman. Itulah definisi dari prokaryotik. Selanjutnya, kita akan bahas definisi tentang eukaryotik. Teman-teman, eukaryotik kalau kita lihat dari bahasanya, eu itu artinya adalah yang sebenarnya. Gitu ya. Dan karyon tadi sama seperti sebelumnya, artinya adalah inti. Maka bisa kita simpulkan bahwa eukaryotik adalah sel yang telah memiliki membran inti. Dengan kata lain, nukleusnya jelas. Oke. Nukleus terlihat jelas. Nah, itu. Next. Nah, di antara nukleus dan membran sel, itu terdapat cairan semi cair yang disebut sebagai sitosol. Dan ini mencakup 4 kingdom, Protista,
fungi, animalia, plantae. Ya. Pokoknya hanya kelompok Monera saja yang bukan termasuk eukariotik. Oke. Next. Organelanya lebih lengkap daripada prokariotik. Dan mulai di sini organelanya sudah dibatasi membran atau pembungkus. Ya. Itu teman-teman. Lanjut. Diameter selnya antara 10 sampai 100 mikrometer. Intinya ukuran selnya tuh lebih besar daripada prokariotik. Intinya hanya itu, ya. Bahkan ini 10 sampai 100 kali lipat lebih besar daripada si bakteri. Next. Kromosomnya berbentuk linier. Ya, teman-teman ya. Oke. Maka dari sini bisa kita lihat bahwa perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik itu bisa kita lihat dari 5 aspek ini ya, 5 aspek ini. Nah, kita lihat membran intinya, kalau kita lihat yang prokariotik tadi kesimpulannya tidak punya, eukariotik punya. Inti selnya ya karena tidak punya membran inti, prokariotiknya tidak terlihat jelas, sedangkan eukariotiknya terlihat jelas. Membran selnya, kalau prokariotik itu tersusun atas peptidoglikan, kalau eukariotik mayoritas tersusun atas fosfolipid. Untuk diameter atau ukurannya gitu ya. Prokariotik itu 0,1 sampai 1 mikron ya. Sedangkan eukariotik itu 10 sampai 100 mikrometer. Nah, intinya adalah prokariotik itu lebih kecil ya. Lebih kecil dan yang eukariotik itu lebih besar. Intinya itu. Bentuk kromosomnya yang prokariotik sirkuler atau melingkar, eukariotik itu linier, gitu ya, teman-teman. Oke, itu adalah kesimpulan dari perbedaan prokariotik dan eukariotik. Nah, sekarang teman-teman, kita akan membahas lebih dalam tentang prokariotik dan eukariotik. Tapi urut dulu ya, kita akan merefreshing apa yang sudah kamu dapatkan selama kelas 10 kemarin, yaitu tentang struktur bakteri. Nah, ini ada nomor 1 sampai 7. Kita akan lihat bersama apa saja bagian-bagian ini. Yang pertama adalah pili atau pilus. Ini berfungsi untuk pergerakan sel juga ya, teman-teman. Itu. Cuman ukurannya lebih kecil. Berikutnya nomor 2 adalah titik, itu adalah ribosom. Ya, berfungsi untuk sintesis protein. Berikutnya adalah materi genetik, dalam hal ini adalah DNA. Dan seperti teman-teman lihat, materi genetiknya itu terurai begitu saja di area tengah si bakteri ini, atau bagian yang kita kenal sebagai nukleoid. Ya. Nomor 4 adalah flagellum. Ya, berfungsi untuk pergerakan sel bakteri. Nah, nomor 5 sampai nomor 7 itu adalah lapisan-lapisan, teman-teman ya. Ibarat orang itu tuh seperti ada orang memakai kaos sport gitu, kaos dalam, lalu memakai kaos biasa, lalu setelah itu memakai jaket gitu ya. Jadi ada 3 lapis. Nah, lapis terdalamnya itu ada di nomor 7. Lapisan keduanya itu ada di nomor 5. Dan lapisan yang keluarnya itu ada di nomor 6. Maka kita bahas yang lapis ya nomor 5 ya, yang tengah. Itu lapisan yang kita kenal sebagai dinding sel. Jadi prokaryotik itu punya dinding sel. Oke. Berikutnya nomor 6 itu adalah lapisan yang paling luar. Ibaratnya adalah jaket tadi itu ya, yang paling luar. Maka nomor 6 ini adalah kapsid. Itulah lapisan pelindung paling luarnya si bakteri, kapsid. Next, nomor 7 itu adalah lapisan yang paling dalam. Dan kita kenal ini sebagai
membran sel atau membran plasma, sama saja. Kamu boleh menyebutnya membran sel, boleh membran plasma. Selain menjadi pelindung, ya, membran plasma juga berfungsi untuk mengatur keluar masuk zat. Keluar masuknya zat. Jadi diatur siapa yang boleh masuk, siapa yang boleh keluar, dan seberapa banyak boleh masuk maupun boleh keluar. Itu teman-teman tentang struktur bakteri atau makhluk prokariotik. Sekarang, karena prokariotik itu sudah beres, kita akan lihat selanjutnya. Kita akan berbicara tentang eukariotik. Ya. Dan di sini kita akan lebih fokus pada dua hal, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Inilah yang sering dibahas untuk bab eukariotik. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman diminta untuk melihat struktur ini, nomor 1 sampai nomor 12, itu apa saja. Oke. Ini teman-teman. Nah, ini gambarannya secara garis besarnya. Teman-teman boleh freeze kalau mau melihat kira-kira nomor 1 sampai nomor 12 itu apa saja namanya. Ya. Dan inilah yang kita kenal sebagai organela, bagian-bagian yang diberi nomor ini. Yaitu suatu organ yang ada di dalam sel tumbuhan. Jadi kamu bisa bayangkan, sel tumbuhan yang kecil pun di dalamnya ada bagian-bagian yang spesifik lagi. Kalau begitu langsung saja kita bahas apa saja organela yang ditandai nomor 1 sampai nomor 12. Oke, kita lihat. Nomor 1 untuk organela sel tumbuhan, itu adalah yang paling luar, teman-teman. Ya. Dan inilah yang berfungsi untuk membentuk bentuk tanaman itu sendiri, sel tanaman itu sendiri. Maka nomor 1 jawabannya adalah organela bernama dinding sel. Ya, betul, teman-teman. Next ya. Next nomor 2, ini nomor 2 itu ada di sini. Ini adalah membran pelindung juga, tapi di dalam bagian dalamnya dinding sel. Maka nomor 2 itu kita kenal sebagai membran sel, teman-teman ya. Membran sel. Itulah nomor 2. Nomor 3 itu adalah bagian yang di tengah itu, besar. Memang ciri-ciri khasnya adalah yang paling besar di sel tumbuhan. Maka nomor 3 itu kita kenal sebagai vakuola sentral. Ya. Berikutnya nomor 4. Nomor 4 itu adalah yang mengatur segala aktivitas di dalam sel. Maka nomor 5 itu adalah nomor 4. Nomor 4 itu adalah nukleus, ya, inti sel. Berikutnya nomor 5. Nomor 5 itu ada di dalam nukleus. Ya, ada di tengah nukleus. Dan inilah tempat untuk pembentukan ribosom, yaitu nukleolus. Nomor 6 itu adalah membran. Jadi ada membran dan ini menempel pada nukleus. Ya. Nah, teman-teman lihat, kalau membran nomor 6 itu nempelnya dekat dengan nukleus, maka itu kita kenal sebagai retikulum endoplasma, tapi yang kasar. Ya. Intinya begini, kenapa kok kasar? Karena ini ketempelan ribosom. Lah bagaimana bisa menempel ribosom? Ya karena itu tadi, nukleolus kan tempat dihasilkannya ribosom. Lalu nanti ribosom itu akan keluar dari nukleus ini. Nah saat keluar tuh ada sebagian yang nempel. Dan semakin dekat posisi retikulum endoplasma dengan nukleus, maka semakin banyak ribosom yang menempel. Itulah kenapa dikenal sebagai RE kasar, ya, karena ketempelan ribosom itu tadi. Berikutnya nomor 7. Nomor 7 itu juga retikulum endoplasma. Tapi karena letaknya jauh, maka tidak tertempel oleh ribosom. Maka kita kenal ini sebagai
retikulum endoplasma halus karena tidak ada ribosom. Lanjut, berikutnya ya, nomor 8. Ini adalah organela sangat penting ya, bentuknya seperti hotdog seperti itu ya teman-teman ya. Dan ada lekukan-lekukan di dalamnya, itu ciri khasnya. Dan kita kenal itu sebagai mitokondria. Berfungsi untuk respirasi sel ya teman-teman. Berikutnya nomor 9. Ini khas hanya ada di dalam tanaman ya, sel tanaman. Kita kenal ini sebagai plastida ya. Mungkin ada dari kalian yang menjawab ini adalah kloroplas. Ya sebenarnya nggak salah-salah amat sih, cuman sebenarnya itu gini loh. Kalau kita ngomong kloroplas itu hanya salah satu jenis dari plastida. Sedangkan plastida itu jenisnya tuh ada beberapa, nggak cuma kloroplas saja. Nah, jenisnya kira-kira apa saja dan fungsinya apa saja, kita akan bahas itu di video selanjutnya. Oke. Yang penting teman-teman sekarang tahu, namanya secara umum organela itu adalah plastida. Ya. Kloroplas hanya salah satu bagian atau salah satu anggota dari plastida. Berikutnya nomor 10 adalah ya ini cairan yang ada di sini ya, di sini cairan ini. Ini kita kenal sebagai sitoplasma. Sito itu adalah istilah Latin dari sel. Plasma itu adalah cairan, jadi cairan sel ya, teman-teman. Ya, ini nomor 10. Berikutnya nomor 11. Ini nomor 11. Itu adalah bagian yang disebut sebagai badan Golgi. Silakan ditandai badan Golgi kalau pada tanaman itu khusus ya, pada sel tanaman saja. Itu dikenal dengan istilah diktiosom. Fungsinya untuk ekskresi ya. Ini organ ekskresinya sel. Lanjut, nomor 12 yang terakhir adalah ribosom. Titik-titik di sini. Fungsinya untuk sintesis protein. Oke, semoga dipahami teman-teman. Karena kita sudah membahas organela sel tumbuhan, kita bahas sedikit tentang ini hanya jawabannya tadi ya, secara lengkapnya ini teman-teman bisa lihat dan mungkin bisa sembari menambahkan catatan. Berikutnya kita juga akan membahas tentang organela sel hewan ya. Sedikit saja teman-teman, karena beberapa itu ada yang mirip-mirip dengan sel tumbuhan. Oke. Ini nomornya, lalu kamu bisa lihat ini secara besarnya seperti ini, tetapi kita akan bahas nama-namanya. Maka Panggit akan bahas bersama ya. Nomor 1, ya ini adalah nukleus, inti sel. Di sel tumbuhan ada, sel hewan juga sama. Ada. Nomor 2, seperti tadi, di tengahnya nukleus pasti ada nukleolus ya teman-teman. Sama, fungsinya untuk membuat ribosom di situ. Berikutnya nomor 3 itu adalah ribosom. Jadi ini mengacu pada titik ini, merah di sini. Ya, ribosom. Fungsinya untuk sintesis protein sama. 4 itu adalah vesicle secretory. Ini bukan organel sih, tapi ini tuh gelembung yang diciptakan oleh badan Golgi. Ini badan Golgi itu yang ini loh. Panggit kasih garis. Nah ini. Ya. Jadi vesicle secretory itu diciptakan oleh badan Golgi untuk mengeluarkan suatu protein yang berguna bagi di luar sel, gitu ya. Seperti enzim, hormon dan lain-lain. Berikutnya, ya, kita tadi sudah membahas nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ini yang tadi barusan tadi Panggit sebut, ini adalah badan Golgi. Oke. Nomor 6, ini mengacu pada cairan di sini, maka ini seperti tadi di sel tumbuhan, ini adalah sitoplasma. Ya. Kalau kita mau mengatakan bagian dalam sel secara umum, itu disebut sebagai sitoplasma. Cairan dalam sel. Oke.
Nomor 7, ini juga sama bentuknya seperti di sel tumbuhan tadi. Ini adalah mitokondria. Berfungsi untuk respirasi seluler sehingga dapat menghasilkan energi, bentuknya ATP. Nomor 8, ini adalah sentrosom ya. Ini sentrosom, lalu berikutnya nomor 9. Lihat teman-teman, di sini ada nukleus, lalu di sini membran berlekuk-lekuk. Ya. Maka nomor 9 itu mengacu pada ini deh, yang paling luar ini ya. Nah, kalau pada sel hewan, bagian paling luar itu tidak ada dinding sel. Maka nomor 9 di sini mengacu pada membran sel, ya, lebih lentur. Sebagai pelindung dan juga bos untuk mengatur keluar masuknya zat. Nomor 10 itu adalah, ini nomor 10 ya, itu adalah suatu membran yang berlekuk-lekuk dan ini ada di sekitar nukleus, nomor 2. Maka seperti tadi, nomor 10 itu adalah RE yang kasar, yang ada ribosomnya. Nomor 11, ini juga masih nyambung membrannya tapi lebih jauh dari nukleus. Maka ini adalah RE atau retikulum endoplasma yang halus. Oke, itu teman-teman tentang organela-organela yang ada di dalam sel hewan maupun sel tumbuhan. Dan ini adalah jawabannya secara lengkap seperti ini. Silakan mungkin nanti bisa ditambahkan di catatan kalian masing-masing. Nah, kalau secara umum dari yang tadi dibahas, kesimpulannya adalah ini. Sel tumbuhan itu tetap lebih kaku karena ada dinding sel. Kalau hewan itu lebih lentur, ya, karena hanya memiliki membran sel tanpa dinding sel. Keberadaan dinding sel itu hanya ada di tumbuhan, plastida hanya ada di tumbuhan, lisosom hanya ada pada hewan. Sentriol dalam sentrosom itu yang tampak jelas hanya di hewan. Kalau di tumbuhan tidak tampak jelas. Kalau jumlah dan ukuran vakuola, sel tumbuhan itu secara ukuran itu lebih sedikit memang. Tapi ukurannya itu bahkan hanya ada satu gitu ya. Tapi ukurannya itu sangat besar. Kalau sel hewan, vakuola itu jumlahnya banyak. Tapi ukurannya kecil-kecil. Itu teman-teman. Semoga bisa menjelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ya. Itu teman-teman, maka sampai sini pembahasan sel hewan dan sel tumbuhan selesai. Kita akan secara khusus membahas mengenai organela yang pertama pada sel. Tapi hanya sebatas ini saja ya. Yaitu tentang membran sel. Apa itu membran sel, teman-teman? Jadi membran sel itu adalah suatu selaput yang melapisi sel sebenarnya ya. Ini terdapat di sel hewan ada, sel tumbuhan ada, bahkan di sel prokaryotik itu pun juga ada. Cuman memang sifatnya lentur. Ya. Dan memang kita lihat karakteristiknya, tersusun atas lemak, protein dan lipoprotein. Lalu sifatnya lentur, tadi sudah dikatakan. Dan ada bagian yang hidrofilik, suka air, ya, atau intinya bisa berikatan dengan air, tapi ada juga bagian yang hidrofobik, atau tidak bisa berikatan dengan air. Dari fungsinya, membran sel itu berfungsi untuk pelindung agar isi sel itu tidak keluar meninggalkan sel. Lalu berikutnya, ini yang menjadi ciri khas, yaitu mengontrol zat-zat yang akan masuk maupun yang akan keluar, meninggalkan sel. Dan berikutnya adalah sebagai penerima rangsang dari luar sel. Oke. Lalu berikutnya kita akan lihat, tadi ya, ada lemak, ada 3 di sini, lemak pada membran sel. Ada 3 jenis. Yaitu, satu adalah fosfolipid, yaitu lipid atau lemak yang memiliki 2 kutub. Ya. Lalu ada glikolipid, lemak yang tertempeli oleh glikogen. Itulah kenapa namanya gliko. Gliko itu mengacu pada glikogen, lipid adalah lemak. Glikogen adalah salah satu jenis karbohidrat.
maka ada lemak yang ditempeli sama karbohidrat. Berikutnya ada sterol, yaitu lemak yang menyusup pada membran sel. Next, kita akan membahas tentang protein pada membran sel. Ya, ada 3 juga. Yang pertama adalah protein integral, yaitu protein yang bisa menembus sampai ke dalam sel. Jadi dari satu sisi ke sisi yang lain, tembus ke dalam. Berikutnya ada protein perifer atau protein tepi. Ya, sesuai namanya, letaknya hanya ada di tepi membran sel saja, di salah satu tepinya. Ya. Terakhir ada glikoprotein. Ya, sama seperti tadi, gliko itu mengacu pada glikogen, protein itu mengacu pada protein. Ya. Berarti artinya adalah ada protein yang tertempel oleh glikogen, salah satu jenis karbohidrat. Oke, next. Kita akan melihat struktur pada membran sel ini. Ada nomor 1 sampai nomor 6. Nomor 1 kita akan bahas ya. Ada ini sisi 1 dan ini ada sisi 2. Ya. Maka sepanjang ini, teman-teman, ya, ini yang ditandakan nomor 1 ini, segini, lalu ini, ya. Ini kita kenal sebagai bagian yang disebut sebagai phospholipid bilayer. Ya, inilah si phospholipid bilayer. Lemak yang memiliki 2 kutub. Oke. Dan ada gugus fosfat sebagai ekornya. Ini gugus fosfatnya yang Pak Anggit beri merah-merah. Ini adalah gugus fosfatnya. Next, nomor 2. Nomor 2 itu, ini yang kayak antena, itu adalah karbohidrat, teman-teman, atau glikogen. Dan di sini teman-teman bisa lihat glikogennya itu nempel sama fosfolipid, salah satu jenis lemak, lipid ya. Maka ada karbohidrat, glikogen, nempel pada lemak. Maka nomor 2 pasti namanya adalah, oh sorry, Pak Andi tampilkan. Oke, nomor 2 adalah glikolipid ya. Itu teman-teman. Nomor 4 terjawab tadi ya sudahnya. Ini adalah protein perifer. Protein yang ada di tepi saja, salah satu tepi saja. Oke. Kalau begitu kita bahas nomor 5 dulu ya. Nomor 5. Ini ada protein perifer ditempeli sama glikogen. Maka pasti jawabannya adalah glikoprotein. Ya. Glikogen yang protein yang ditempeli sama glikogen. Wah, oke. Lewat teman-teman kita bahas nomor 3. Ini ada suatu struktur tembus dari satu sisi sampai ke sisi yang lain. Maka nomor 3 itu adalah protein integral besar. Ya. Itu teman-teman. Lalu sekarang ada nomor 6. Di sini ada satu yang nyelip di antara membran sel ini. Maka nomor 6 itu pasti adalah si sterol. Oke. Nah, biasanya struktur membran sel ini seringkali ditanyakan juga di dalam ulangan-ulangan maupun ujian. Oke. Teman-teman, sampai di sini dulu aja videonya. Semoga dapat membantumu dalam belajar. Kita bertemu lagi di pertemuan depan untuk membahas fungsi dan juga ciri khas dari setiap organela sel. Kalau begitu terima kasih, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya.